Ini dengan tanpa fermentasi, ini dengan fermentasi. Jadi di sini ada dua jenis ya, dua jenis pestisida dari bawang putih. Bersih kemudian berterbangan tadi. Ketika kita semprot mereka kutu putih langsung terbang seperti itu. Jadi ini tinggal telur. Selamat pagi sahabat Bali Organik TV, kembali lagi di channel saya, channel pertanian organik yang paling simpel di seluruh Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bawang putih sebagai pestisida alami. Banyak yang percaya tapi banyak juga yang meragukan. Banyak yang berhasil tapi banyak juga yang gagal bahkan mati tanamannya karena bawang putih ini. Jadi seperti apa sih sebenarnya cara pengolahan bawang putih sebagai pestisida, terus apakah efektif, sejauh mana efektivitasnya sebagai pestisida, dan yang terakhir apakah layak digunakan sebagai pestisida alami? Kita simak video lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap di Bali Organik TV, channel pertanian organik paling simpel di seluruh Indonesia. Oke, baiklah para sahabat Bali Organik TV, sekarang kita masuk ke materi pelajaran ya. Jadi yang di depan ini bukan untuk masak ya. Ini adalah alat-alat yang saya gunakan untuk membuat pestisida dari bahan bawang putih. Sebenarnya tidak hanya pestisida, tapi juga di sini kita bisa menjauhkan tanaman kita dari sebagian besar jenis fungi, juga mencegah adanya busuk akar. Mungkin ini jarang dikupas, akan tetapi itu benar. Jadi dengan penggunaan bawang putih yang sesuai dosis, kemudian sesuai dengan takaran, dosis dan takaran itu berbeda. Mengapa saya katakan dosis dan takaran itu berbeda? Bagi saya dosis adalah ketika kita meracik dari komposisi komposisi bahan. Jadi ketika kita racik, airnya berapa, kemudian bawang putihnya berapa, itu saya sebut dengan dosis. Kemudian pengaplikasiannya ke dalam kita menyemprot, itu saya sebut sebagai takaran semprot. Jadi selalu saya tekankan di sini dosis untuk membuatnya berapa, kemudian ketika itu mau diaplikasikan ke tanaman, takarannya berapa. Ini akan saya kupas lengkap sekarang. Jadi saya harapkan di sini sahabat jangan skip ya. Di sini akan saya membuat dosis, kemudian di sini saya gunakan juga dua jenis atau dua macam pestisida yang difermentasi maupun yang tidak difermentasi. Keduanya sama-sama punya kelebihan. Yang difermentasi seperti apa, yang tidak difermentasi seperti apa, dengan bahan dasar yang sama yaitu bawang putih. Oke, sebelum saya mulai eksekusi bahannya, saya pengen jelaskan yang paling basic kenapa saya masih mempercayai bawang putih sebagai pestisida alami. Mulai banyak yang meragukan khasiat dari bawang putih ini. Ada yang mengatakan ini bisa bikin mati, bisa bikin layu, bisa bikin macam-macam lah. Tetapi saya sendiri sudah selama lebih 4 tahun, bahkan sudah 5 tahun kalau nggak salah ya, benar 5 tahun, menggunakan bawang putih sebagai pestisida alami sampai sekarang. Seperti itu. Nah, kenapa banyak yang gagal? Yaitu tadi dosis dan takaran aplikasinya salah. Kemudian mereka mencampurnya dengan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan kondisi hamanya. Artinya hamanya nggak seberapa, tetapi dibuat dengan dosis yang atau campuran bahan, misalkan seperti tembakau, kemudian diberikan juga perekat alami berupa sabun pencuci piring. Itu bisa, akan tetapi itu hanya untuk kasus yang sangat berat dengan infeksi hama yang sangat tinggi, baru kita berikan dosis atau campuran seperti itu. Bawang putih masih ada kalau saya membuat tangga ini ya, pestisida alami saya, bawang putih ada paling atas. Karena ini memang yang paling sering saya gunakan. Sekedar sharing ilmu saja, di sini saya mau menjelaskan apa sih sebenarnya yang membuat bawang putih begitu efektif untuk mengendalikan hama. Karena bawang putih ini
menurut penelitian dari ahli pertanian, itu kalau nggak salah namanya Pak Sutomo ya, itu bersifat racun bagi serangga hama. Jadi bawang putih ini memiliki kandungan minyak atsiri yang sangat ditakuti oleh serangga. Banyak penelitian, banyak makalah dari sarjana pertanian yang sudah membedah mengenai khasiat bawang putih ini. Jadi itu saja, tidak panjang lebar ya. Intinya itulah penyebabnya kenapa bawang putih ini masih bisa dipercaya sampai sekarang. Oke, langsung kita ke cara pembuatannya, kemudian ke dosisnya. Oke, dalam menentukan dosis di sini kita menggunakan alat ukur yang paling sederhana ya. Jadi misalkan untuk air, agar kita tak perlu mengukur di gelas ukur seperti itu, karena pasti petani ya nggak punya gelas ukur seperti itu, karena kita bukan peneliti. Kita gunakan saja ini botol air mineral ukuran tanggung, atau ini isinya kalau diisi air ini 600 ml, 600 ml. Kemudian untuk bawang putihnya saya gunakan patokan satu siung seperti ini. Bukan satu siung ini ya, satu umbi lah, satu rangkaian umbi seperti ini. Ini beratnya kalau kita timbang kebanyakan beratnya antara 50 sampai 60 gram. Oke, coba kita timbang ya. Kita timbang. Di sini saya punya timbangan, kebetulan kita ada timbangan. Nah, kita timbang berapa beratnya. Ya, benar saja di angka 59 gram atau 60 gram lah kita genapkan ya. Kelihatan nggak? Ya, seperti itu. Jadi kombinasinya adalah air 600 ml dengan satu rimpang bawang putih seberat 50 sampai 60 gram. Caranya seperti apa? Bisa di blender, akan tetapi kalau kita susah atau kita nggak punya blender, kita bisa cincang dengan menggunakan alat seperti ini. Oke, langsung saja ya, saya akan gunakan metode yang pertama, jadi pembuatan pestisida organik dengan menggunakan bawang putih tanpa fermentasi. Untuk tanpa fermentasi, di sini kita tetap memerlukan yang namanya kandungan gas atau kandungan apa ya, yang membuat aromanya itu aroma si minyak atsiri yang terkandung di dalamnya itu lebih keluar gitu. Jadi apa yang saya gunakan? Saya menggunakan di sini, saya bantu dengan daun pepaya. Nah, ini di beberapa video saya yang ada di Bali Organik TV yang udah setahun atau 2-3 tahun yang lalu saya buat ya, saya lupa. Ini saya sudah sering sertakan daun pepaya dapat digabungkan dengan ini bawang putih untuk sebagai pestisida alami. Caranya seperti apa? Langsung aja ya, kita geprek aja seperti ini. Jadi nggak usah rapi-rapi banget, karena kita bukan untuk kita makan ini ya, bukan untuk disajikan. Kita ambil semua rimpangnya, ambil seperti ini. Kita buka dulu kulit luarnya. Oke, ini caranya seperti ini ya, kita geprek. Jadi kita hancurkan seperti ini. Bila memungkinkan gunakan blender, bila tidak ada blender gunakan cara seperti ini, sama aja. Kita cincang halus seperti ini. Jadi aroma bawang putih itu benar-benar memberikan semacam efek kurang nyaman mungkin ya bagi hama, sehingga hama itu nggak jadi bertelur di sana begitu. Tapi, nah ini tapinya, karena ini sifatnya organik atau alami, maka minyak yang terkandung di dalamnya ini tidak bisa menempel lama di daunnya, di daun yang kita semprot. Jadi mesti interval penyemprotannya mesti rutin. Nah, seperti itu. Itulah perbedaan pestisida organik dengan pestisida kimia. Kimia sekali dikasih modar langsung mati semua, termasuk yang makan nanti kalau sering-sering bisa mati juga itu. Nah, tapi kalau untuk pestisida organik kita perlu rutinitas, telaten, dan konsisten. Yang paling penting konsisten. Jangan kalau kita organik
1 bulan 2 bulan nyerah itu. Nah, itu yang banyak terjadi ya, seperti itu. Organik semangat 45, nonton video YouTuber organik, setelah itu terapkan sebulan 2 bulan nggak ada hasil, nyerah. Nah, itu yang susah, nggak ada obat itu. Itu mesti kembali kepada diri masing-masing. Oke, sekarang kita hancurkan daun pepaya ya. Oh ya, berapa jumlahnya Pak pepaya dengan ininya, apa namanya, dengan bawang putihnya? Jadi perbandingannya 1:1. Ini 60 gram 60 gram, 50 gram 50 gram seperti itu ya. Jadi kita hancurkan juga sama. Fungsinya apa? Karena daun pepaya ini memiliki kandungan gas yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat para tua kita masak ya, terutama di kampung saya, kadang-kadang untuk ayam atau daging yang alot ya, daging yang alot itu jadi lunak gara-gara direndam ini daun ini loh. Bisa dibuktikan itu. Jadi emang dia memiliki kandungan gas yang sangat tinggi, dan kandungan gas ini membantu aroma si bawang putih ini jadi lebih kuat seperti itu. Kita cincang semuanya ya. Oke. Kalau bagian cincang boleh silahkan di skip aja. Nah, ini udah gini ya, udah hancur, udah bisa dimasukkan ke dalam botol air mineral ukuran 600 ml. Kita masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu, airnya belakangan. Jadi kita masukkan dulu yang padat-padat. Seperti ini kita masukkan. Oke, ini sudah masuk, dia mengisi hampir setengahnya. Kita sekarang isi dengan air sampai penuh. Oke, setelah diisi air, kira-kira penampakannya seperti ini ya, seperti jamu ya. Jamu untuk tanaman. Jadi kita bisa langsung gunakan. Bisa langsung gunakan atau didiamkan 1 jam juga lebih bagus. Bisa langsung digunakan. Nah, berapa takarannya? Ini nanti kita campur dengan berapa liter air. Saksikan di akhir video, akan saya langsung aplikasikan ke tanaman. Oke. Sekarang kita bikin pestisida dari bawang putih dengan proses fermentasi. Jadi ini yang tanpa fermentasi, berikutnya yang dengan fermentasi. Oke, langsung saja yang kita dengan melalui proses fermentasi ya. Jadi kita gunakan di sini, ini bahan-bahannya. Ada nasi, ada bawang putih. Tetap 50-60 gram. Nasinya juga 50-60 gram. Dosisnya sama. Jadi tadi yang tanpa fermentasi kita gunakan daun pepaya 50 gram, 50 gram, 60 gram, 60 gram. Jadi dosisnya 1:1. Kemudian airnya tetap juga 600 ml seperti ini. Caranya seperti apa? Karena melalui proses fermentasi kita juga membutuhkan yang namanya di sini gas atau metan. Ada apa ya? Gas metan ya, benar, gas metan dari hasil fermentasi nasi ini. Kelebihannya dengan fermentasi kita tidak hanya menghasilkan pestisida, tapi kita juga bisa menghasilkan yang namanya mikroorganisme lokal atau yang disingkat dengan MOL. Nah, ini dia, kita masukkan seperti ini nasinya semuanya ya. Jadi jangan ada yang tersisa, karena kata orang tua nggak boleh buang-buang nasi. Sama aja kita juga bikin pupuk juga nggak boleh buang-buang bahan pupuk. Ini semua sudah masuk, dan sekarang bawang putihnya juga kita masukkan. Tadi sudah saya cincang. Jadi komposisi 1:1. Kita masukkan ke dalam botol air mineral seperti ini semuanya. Jadi ini menghemat waktu ya, menghemat biaya juga, karena kita nggak menggunakan blender. Kita gunakan aja manual, pakai pisau atau pakai golok seperti ini bisa. Nah, kemudian sudah seperti ini kita isi dengan air sampai penuh. Nah, ini dia larutan campuran antara nasi putih, bawang putih dengan air putih. Jadi seperti ini hasilnya. Ini dengan fermentasi. Jadi
kita simpan di ruangan yang terhindar dari sinar matahari. Oke. Jadi kita diamkan selama 3-4 hari. Nanti dia akan, botolnya akan kembung. Kita nggak usah buka. Kita langsung aja buka ketika kita aplikasikan nanti di pohon atau di tanaman yang terinfeksi hama seperti itu. Jadi biarkan aja kembung, dia nggak akan meledak. Kalau 4 hari sih masih aman, tapi kalau sudah 1 minggu ya bisa meledak. Jadi dibuka sedikit aja gitu, seperti itu. Oke, ini dia. Nah, seperti ini. Nah, inilah dia. Ini dengan tanpa fermentasi, ini dengan fermentasi. Nah, di sini ada 2 jenis ya, 2 jenis pestisida dari bawang putih. Anda bisa pilih yang mana. Ingin cepat, silahkan pakai yang ini. Kalau Anda ingin menambahkan unsur mikroorganisme lokal nanti di tanaman Anda bisa gunakan yang ini, begitu. Oke, langsung aja kita aplikasikan yang tanpa fermentasi ke dalam tangki yang sudah saya sediakan. Kemudian kita semprotkan ke tanaman yang sudah terserang hama. Mudah-mudahan ada yang terserang hama, karena bukan gimana-gimana, selama ini tanaman saya semuanya bersih dari hama. Oke, di sini ada tangki isian 5 liter. Ini sudah saya isi air sebanyak 4 liter. Jadi itu air dengan mol, jadi air dengan mikroorganisme lokal. Saya campurkan dengan ini yang tadi kita buat. Jadi pestisida alami tanpa fermentasi. Kita langsung saja masukkan ke sana, tapi jangan lupa disaring agar tidak merusak alat semprotnya. Ini seperti ini. Jadi yang 600 ml kita campurkan dengan 4 liter sampai 4,5 liter ya, sehingga menghasilkan total 5 liter di dalam tangki. Dan kita tutup seperti ini. Oke, karena kita dari tadi sudah muter-muter ya, cari cabai yang ada kutu putih atau ada hama lainnya, jadi nggak ada masalahnya. Jadi terong juga bersih tadi. Saya nemu ini jarak ya, pohon jarak. Ini saya di rumah itu sedia pohon jarak sebagai pertolongan pertama ketika kita terluka atau kena gores tangan, kena pisau, bisa gunakan pohon jarak, getah jarak seperti ini ya. Jadi di sini saya temukan ada kutu putih. Meskipun jumlahnya nggak begitu banyak, bisa di ini ya, zoom kali ya. Oke, ini bisa kita lihat setelah di zoom, ini ada kutu putih sedikit sih. Jadi kutu putih ini kalau dibiarkan akan tambah banyak dan akhirnya bisa menulari tanaman di sampingnya. Jadi kita semprotnya sekarang dengan larutan tadi. Oke, kita semprot dari atas daun, kemudian di belakang daun, menyeluruh seperti ini semua. Jangan pernah mengira bagian yang nggak ada hamanya kita nggak semprot. Kita semprot semua. Karena apa? Agar ketika hama yang menempel di sini terbang atau lari mencari anggaplah perlindungannya, dia nggak hinggap ke daun yang masih bagus. Jadi semua daun, bagian daun, terutama di bagian belakangnya ini kita semprot seperti ini. Setelah daunnya kita semprot, bagian batang. Jadi bagian batang di bagian ini kita juga semprot, karena kutu putih itu menyerangnya itu nggak hanya di daun, kadang dia nempel di batang, bahkan di bagian batang yang paling bawah pun dia bisa nempel. Jadi keseluruhan bagian tanaman. Bila kena buahnya gimana Pak? Nggak apa-apa. Ini pestisida alami, kena buah jadi nggak masalah. Beda dengan pestisida kimia ya. Ketika kena buah kita mesti cuci atau kita agak berpikirlah kita mau konsumsinya. Tapi kalau ini aman. Kena buah, kena akar, kena apa, aman. Nah, ini salah satu daun yang tadi kena kutu putih. Jadi kita bisa lihat bedanya, setelah disemprot dia agak bersih, kemudian berterbangan tadi. Ketika kita semprot, kutu putih langsung terbang seperti itu. Jadi ini tinggal telur palingan ini kita semprot kayak tadi kita semprot. Ini kita lihat saja nanti hasilnya nanti sore atau besok pagi pasti sudah hilang, rontok seperti itu. Ataupun kalaupun masih, dia nggak akan menetas. Nah, seperti itulah fungsi dari bawang putih sebagai pestisida. Tidak hanya kutu putih, tapi banyak sekali hama-hama atau inang tanaman yang nggak jadi hinggap ke tanaman ini. Oke, cukup sekian. Kiranya mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan saya akan bikin video lagi
Bisa tentang hama, bisa tentang pembenihan, bisa tentang bagaimana cara mengelola di fase pembuahan dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu yang bisa saya bagikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.